Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang, Pak Anton. Pripun, sehat kabaripun? Siap, Pak Anton. Mau mengganggu waktunya sebentar. Mari silahkan. Bapak dalam Anton dari SDN Denanya 3, dalam calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sragen. Hari ini minta waktunya Bapak sebentar untuk wawancara terkait tentang tugasnya Pak Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih Pak Anton sebagai Kepala Sekolah siap menerima wawancara dengan sepenuhnya. Sebelumnya kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama menjadi Kepala Sekolah? Saya hampir 10 tahun. 10 tahun di SDC-nya atau gimana Pak? Yang pertama itu di Lombok 7,5 tahun. Setengah tahun ya Pak. Di sini 2,5 tahun. Jadi sebelum di sini di SDN Lombok itu. Di Lombok 1 selama 7 tahun. Kalau gurunya sebelum jadi kepala itu gurunya berapa tahun? Jadi dulunya Kira-kira saya ya? kira-kira ya sekitar 28 tahun. Sudah banyak pengalaman gitu Bapak. Alhamdulillah. Yang penting sehat ini Bapak. Iya, iya. Ini saya Bapak, ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang tugasnya Bapak Kepala Sekolah Pak Slamet yang selaku Kepala SDN Lugu 1 di sini. Yang pertama terkait tentang ketika menjadi seorang kepala itu panjenengan itu kan mesti ada kasus-kasus. Iya. Ketika memutuskan itu sempat nggak Pak bingung gitu untuk memutuskan gitu. Terus ketika bingung itu panjenengan itu tekniknya atau caranya bebas untuk mengatasi hal tersebut. Begini Pak Anton, setiap pas sekolah itu tentu saja mempunyai tugas. Ya salah satunya adalah menangani kasus-kasus Kasus saya. atau yang namanya dalam bahasa asingnya adalah pendagang klinik atau terapi klinik. Jadi guru itu mempunyai kadang-kadang punya perilaku yang tidak sesuai dengan etika guru. Sebagaimana yang guru kan punya kode etik. Iya, betul Bapak. Setiap kode etik itu pelanggaran sebagai kepala sekolah itu tentu saja akan menjadi suatu advice atau nasihat. Kedua semacam teguran atau peringatan yang ada bimbingan teknis. Kami sebagai kepala sekolah itu akan mengklasifikasikan Mengklasifikasi Bapak. Ya, ada satu yang mana dilema etika. Betul Bapak, dilema etika. Dilema etika itu guru itu contoh pinter, mumpuni, dia itu profesional. Iya. Tetapi kadang-kadang guru itu juga manusiawi. Ketika itu tiba-tiba terjadi yang namanya cinta lokasi. Akhirnya terjadi yang namanya perselingkuhan. Itu pasti ada. Ya kami sebagai kepala sekolah tentu saja akan mengadakan yang namanya waskap, pengawasan melekat. Oh gitu. Pengawasan melekat nih Bapak. Ya, melekat. Ya diawasi perilakunya. Kita catat, nanti kita beri advice atau nasihat, nanti berikan kegiatan-kegiatan yang agar tidak terjadi peristiwa diulang lagi. Kita mengenai tindakan preventif itu. Itu pencegahan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kita bunuh. Ada pembinaan gitu Pak. Namanya masa kuratif. Nek preventif itu pencegahan. Nek kuratif itu adalah pembinaan setelah kejadian. Tentu saja dengan kegiatan-kegiatan yang tidak melibatkan mereka berdua. Contohnya kami melarang untuk teman-teman putra dan putri itu kami larang untuk berboncengan. Yang kedua kami mengawasi kalau pulang terakhir ada guru yang masih di kantor, kami pura-pura bilang HP, kami mengawasi.
Oh. Kalau sudah digarap semua, jadi kami kepala sekolah selalu pulang terakhir. Bentuk dari pengawasan Pengawasan itu. Karena kalau ada apa-apa yang mau nanti ada tindakan dilaporkan salah satu pihak pasangan, Iya. tentu saja yang akan repot itu Kepala adalah sekolah. kepala sekolah. Karena bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab penuh. Pernah nggak Bapak mengalami kasus gini ketika contoh misalnya guru si A dan guru si B ini punya usul yang sama untuk kemajuan sekolah, tapi panjenengan harus mengambil satu aja. Terus langkah panjenengan beda. Ketika ini kan dua-duanya bagus ini, sama-sama benar, kemudian sama-sama bagus untuk kemajuan sekolah, tapi panjenengan harus mengambil satu saja terkait keputusan ini. Kira-kira langkah panjenengan beda. Saya kalau mengambil keputusan Di? di antara yang berbeda, Iya, betul. itu kami klasifikasikan berdasarkan skala prioritas. Oh, skala prioritas dulu ya. Untuk kebutuhan. Kedua kaitannya dengan anggaran dana. Okay. Karena suatu contoh, kalau saya ini ada pilihan siji membangun UKS, Ya. apa membangun prestasi dulu. Nah, saya itu membangun prestasi dulu. Prestasi dengan cara bagaimana? Dengan cara membimbing guru dalam teknis mengajar. Karena citra serba sekolahan, baik sekolah itu tergantung satu lomba, atau pemajuan prestasi. Kalau UKS bisa kita nomor duakan, seperti yang penting didanai, tapi prosentasenya banyak yang di bagian pembinaan dalam kemajuan prestasi. Berarti dikerucutkan dulu ini skala prioritasnya yang mana dulu. Ya, skala. Ketika sudah ketemu, nah baru ini gitu yang diambil. Terus ketika ini Bapak, Lores tadi kan menggunakan skala prioritas. Kemudian ketika misalnya ini si yang skala prioritasnya kebetulan ini si guru si A, kan guru yang B ini nggak diambil pendapatnya. Nah pasti di dalam hati ada rasa kecewa dan yang lainnya pastinya. Terus bagaimana ini panjenengan strateginya agar si guru B ini yang pendapatnya tidak panjenengan terima ini agar tidak kecewa itu tadi Bapak. Jadi kedepannya kan bisa enak gitu loh. Karena ketika kecewa seseorang pasti kan terus nggak nyaman gitu loh. Nah, terus membuat guru-guru ini kembali nyaman seperti semula itu panjenengan selaku KS itu kepala sekolah itu bagaimana? Saya kalau ya sudah pilihan yang sudah pilih yang skala lebih penting, yang tidak terpakai tadi daripada tidak terpakai. Tetapi saya akan melakukan pendekatan saya pribadi kepada guru yang usulnya saya tunda. Jadi saya tidak menolak, tetap diterima. Kan hanya prioritas. Iya betul. Antrian gitu Pak. Kayak antrian gitu. Satu-satu. Karena terkendala dengan biaya dan yang lainnya pasti. Nanti diberi pengertian, dananya sekian, ya. Ini yang lebih penting, lebih urgen. Paling urgen dulu. Yang paling urgen dulu. Terus hal-hal apa yang selama ini efektif yang menurut Pak Slamet itu ketika mengalami dilema etika, kebingungan kayak gitu, hal apa yang efektif untuk mengambil keputusan Bapak? Untuk itu kami memberi rujukan moral. Ya. Artinya guru itu diberi spirit atau semangat. Kan dalam tugas kepala sekolah itu ada tugas supervisi, ada supervisi akademik, itu administrasinya dan mengajarnya. Supervisi klinik atau perilaku dalam akan datang tidak semangat. Nah, tugas kepala sekolah itu yang memberi motivasi. Itu sekarang di kinerja itu ya Bapak? Iya. Penilaian dulu kinerjanya bagaimana? Iya. Terus mau lanjut. Jadi kepala sekolah itu sebagai motivator. Betul. Terus kemudian sebagai motivator, sebagai evaluator. Jadi nanti langkah-langkahnya sudah kita jalankan, kita simpulkan, kita evaluasi, kita catat. Kalau bahasa Inggrisnya see plan do. Kita lihat dulu, kita rencanakan, kita actionnya, dikoordinir, dievaluasi. Nah, tapi evaluasi kan nanti Pak benar pada tahap refleksinya karena sangat penting juga ya, refleksi itu. Kemudian pernah nggak Bapak selama 10 tahun ini di Duko 1 ini mengalami
suatu kasus dan hari itu juga harus menentukan keputusan. Iya. Pernah ya Bapak? Pernah, karena yang namanya keputusan memang harus diambil ya prioritas ya cepat Gitu. bertindakan. Iya. Terus ketika menghadapi kayak gitu Bapak, kira-kira perlu koordinasi lagi nggak dengan guru lain misalnya atau komite atau mungkin anak juga dilibatkan gitu. Ketika ini harus keputusan cepat untuk sekolahan di sini. Nah, kalau itu keputusan cepat, kami melibatkan yang penting Guru dulu juga Pak. Tetapi kalau skala pembangunan Iya. itu tentu saja kami melibatkan komite anak, orang tua komite. Jadi tetap ada koordinasi dengan guru yang lain. Pasti koordinasi itu adalah termasuk pengaturan pekerjaan, mengevaluasi pengatur pekerjaan, mengkalasi pekerjaan, kemudian di kotak-kotak agar mengerucut dijalankan keputusan. Berarti tetap ada koordinasi dulu dalam arti musyawarah, ketika musyawarah mengambilkan suatu keputusan yang ini keputusan ini pastinya membuat semua nyaman gitu Pak. Iya, Termasuk itu tadi ketika nanti ada satu atau dua guru atau tiga guru yang mempunyai usul yang baik pastinya kan diterima semua. Tapi panjenengan selaku penentu kebijakan, penentu keputusan tetap menggunakan skala prioritas dulu. Terus selama ini panjenengan itu kira-kira yang mempermudah, maksudnya selamanya menjadi KS itu yang mempermudah atau ini bisa dibilang membantu panjenengan untuk mengambil keputusan kira-kira apa? Yang faktor-faktor yang mempermudah panjenengan ketika saya bingung ini mau mengambil keputusan apa, terus oh iya adalah saya mungkin ini ada K3S, mungkin saya dapat saran dari Pak Pengawas atau Pak Korwil gitu. Ya, terima kasih. Kami tinggal menentukan jenis masalahnya. Masuk kasusnya dulu ya. Kalau itu kasus teman, itu kita libatkan teman. Tetapi kalau sudah menyangkut masalah masyarakat ada anak yang dianiaya, kita melakukan dengan orang tua. Saya pernah orang tua itu mengajukan kasus ke sekolah. Sempat ada berarti orang tua datang ke sekolah gitu. Itu dulu ketika anak itu bermain, ketika itu dipukul pingsan. Sampai pingsan juga. Marah-marah nggak itu orang tuanya? Orang tuanya dengan saya nggak marah-marah, karena dulu itu orang tua sebagian besar di satu itu ada bergabung saya. Oh gitu. Atau orang ada kedekatan dulu. Ya. Maka yang namanya kenal itu penting sekali. Iya betul Bapak. Alhamdulillah saya di sini menurunkan segala bentuk perpaduan orang tua, pembicaraan apa saja, tidak ada protes. Itu karena keuntungannya adalah bekas murid-murid saya. Pada waktu itu saya dianggap figur yang disegani dicontoh oleh anak-anak itu yang di dunia. Karena tetap berkembang terus dari muridnya, kemudian mereka tumbuh dewasa kayak gitu. Tapi kan pastinya mereka tidak akan lupa dengan gurunya, apalagi sosok seorang guru yang diteladani mereka. Iya. Pertanyaan terakhir Bapak, kita kan nggak tahu ya Bapak, kemungkinan nanti kan bisa aja dari guru-guru panjenengan di Duku 1 ini suatu saat jadi kepala sekolah. Dan kita nggak tahu itu jenjang ke depannya. Nah, terus sarannya panjenengan ke teman-teman ini ketika besok nanti menjadi kepala sekolah, hal penting apa yang perlu dipegang agar menjadi kepala yang bisa jadi panutan? Oh ya, kalau teman-teman guru yang jadi kepala sekolah, saya akan berkali dengan yang namanya itu tujuh. Yang namanya itu ojo dume. Oh, ojo dume. Artinya gimana Bapak? Ojo dume itu artinya kita sebagai kepala sekolah punya wewenang, kita sewenang-wenang saling menang. Yang jadi kepala sekolah itu harus jadi figur, harus jadi bapaknya, memberi suri teladan. Kalau seorang kepala sekolah ini sekolah yang maju itu dimulai dari disiplin. Disiplin itu yang bisa menggerakkan guru. Nah, guru ini adalah nyontoh kepala sekolah.
Jadi saya itu jam 6 kurang 6.45 itu sudah sampai sekolah. Jadi kami tidak perlu menegur teman-teman. Oh. Saya Berarti dicontohkan dulu langsung gitu Iya. sebelum memberi perintah gitu. Iya. Iya. Yang kedua, saya juga melihat kondisi anak buah saya, Iya. memanfaatkan dulu izin itu saya mendapat pemberian, oh anaknya kan sakit, begitu saya akan memberikan luar izin. Dan saya selaku guru kepala sekolah, karena kepala sekolah seorang guru, Iya. itu saya akan menggantikan guru yang tidak masuk. Seandainya ada guru lama tidak masuk, saya akan ditampil di lompat. Langsung backup gitu Pak. Backup ya. Kasihan anak juga ketika gurunya ada yang izin terus kosong gitu. Kosong gitu ya. Berarti langsung turun sendiri gitu, Langsung nggak tahu sendiri. Pak. Iya. Ada lagi pesan untuk calon-calon kepala sekolah ini Bapak? Ya, sebaiknya kawan kepala sekolah tadi saya katakan bahwa itu Jangan tadi gitu, jangan sombong gitu. jangan semena-mena tapi yang kedua malah tentang mencontoh korupsi itu ada Langsung bisa terrekomendasi. ya. Yang ketiga kita kepala sekolah harus berani mengambil resiko. Resiko itu entah pahit rasanya. Kalau dikatakan dengan jujur, seorang pemimpin harus menerima resiko dibenci atau tidak dibenci. Betul. Nanti yang tahu hasilnya. Iya. Saya dulu ketika jadi guru, ketika jadi apa nggak suka. Tapi setelah dapat suara wah, di SMP itu baru mau mengakui kehebatan seorang guru. Oke, jadi kalau saya simpulkan pesannya panjenengan buat teman-teman guru yang besok suatu saat ini menjadi seorang KKS itu yang pertama ojo jumek, jangan sombong itu tadi. Terus yang kedua langsung memberi sauri tauladan, jadi memberi contoh yang baik. Berarti ini budaya positif kalau saya bisa menyimpulkan. Kemudian yang terakhir berani mengambil risiko, karena pastinya semua apapun yang terjadi di sekolah ini tanggung jawab penuh pada seorang KS. Kayak gitu. Terima kasih Bapak, luar biasa ilmunya. Semoga ini bisa menambah wawasan buat saya sendiri dan bisa saya tularkan ke teman-teman yang lainnya dan menjadi bekal nanti di kedepannya untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Sekali lagi matur suwun Bapak untuk waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Bapak selaku KS di Lugu Satu ini. Sehat-sehat terus Bapak dan terus berjuang demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Jadi, matur nuwun Bapak. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kemudian Bapak mau sedikit-sedikit berbincang-bincang terkait tentang panjenengan selaku kepala sekolah SDN Nanya 3. Ya. Kira-kira sebelum jadi kepala sekolah ngajarnya di mana Bapak? Jadi saya kenalkan dulu ya. Iya, monggo, Saya Bapak. diangkat jadi pertama itu guru bantu tahun 2003 Nggih. selama 3 tahun. Terus tahun 2007 itu ada angkatan CPNS, itu 2007 diangkat CPNS di SD Negeri Bener 2. Iya, Juan nggih. Setelah itu sampai beberapa tahun 2001 bulan Januari diangkat menjadi kepala sekolah itu di SD Negeri Cikawal 3. Nggih. Setelah tanggal 1 Januari 2002 itu dimutasi ke SD sini yaitu SD Negeri Ginanyar 3 itu. Nggih. Berarti sudah berapa tahun Pak untuk jadi kepala sekolah kalau di yang dari awal itu sampai Dari sekarang? awal 21 sampai 24 berarti baru 2 tahun. 2 tahun. Nggih. Ya, ya. Kira-kira pekerjaan KS berat nggak Pak? Ya kalau dianggap berat ya berat, tapi kalau kita buat santai aja ya itu adalah tugas dari pemerintah yang kita jalani dengan santai dan dinikmati saja lah, itu namanya tugas yang kita laksanakan. Nggih. Ini
terkait tentang tugasnya, pasti kan panjenengan sering toh mengambil keputusan kayak gitu. Ya. Karena di lingkup sekolahan ada guru-guru dan juga anak-anak. Terus ketika menghadapi kasus-kasus itu Pak, atau dilema lah. Dilema ketika itu mengambil keputusan itu strategi panjenengan berikutnya itu. Itu yang pertama, kalau dilihat dari kasusnya itu harus diidentifikasi dulu, harus dibedakan kira-kira antara yang benar dan salahnya itu harus dibedakan. Iya, iya. Ketika mungkin ada etika dan moral, jadi etika itu kan berhubungan dengan tindakan dan tingkah lakunya. Kemudian untuk moralnya harus dengan hati, jadi harus kita sinkronkan. Jadi ketika etika itu benar, tapi mungkin ya bertentangan dengan di hati istilahnya. Jadi kita mengambil keputusan ya harus berhati-hati, kira-kira menyalahi aturan enggak. Tapi kalau misalnya etika kan kebiasaan atau pembiasaan gitu. Jadi mungkin harus dibedakan. Kita ambil keputusan mungkin bertentangan dengan hati, tapi kalau dilihat dari umum kan mungkin digunakan oleh semua, itu bukan masalah. Jadi kalau ketika lihat dari umum itu bisa diterima, berarti kita laksanakan. Tapi ketika di secara pribadi mungkin bertentangan dengan kebenaran, dengan hati nurani kita. Itu keputusan. Kemudian untuk mengambil keputusan ya kita harus benar berhati-hati. Jadi harus mempertimbangkan, terutama untuk anak-anak. Nanti harus dilihat. Mungkin anak-anak itu butuh atau lihat minatnya apa, kemudian tujuannya ke depan. Jadi ketika mengambil keputusan ya kita harus benar-benar melihat ke depannya hasilnya, terutama untuk hasil ke depannya itu dipertimbangkan benar. Jadi ketika kita mengambil keputusan ini, terus akibatnya anak itu seperti apa, terus hasilnya seperti apa, itu benar-benar untuk dipertimbangkan, terutama untuk benar salahnya itu untuk benar-benar dipertimbangkan itu. Jadi terima kasih Pak. Terus untuk pertanyaan kedua Pak, itu kan ketika kita menghadapi pertanyaan yang benar dan salah itu pastinya kita tetap memilih yang benar, walaupun secara hati itu tidak mengiyakan. Cuman pernah nggak panjenengan mengalami suatu kasus tapi ini dihadapkan dua opsi tapi semuanya benar. Jadi mungkin ada usulan dari teman-teman guru, terus kedua ini sama-sama baik. Terus untuk menentukan itu bagaimana langkah panjenengan? Monggo. Ya, ketika mengambil keputusan itu ya kita lihat antara benar salahnya dulu. Jadi kalau benar-benar dibutuhkan, kalau dari pertimbangan perseorangan atau kelompok ya kita laksanakan. Tapi ketika benar lawan yang salah, itu mungkin tujukan moral kita kan harus dipertimbangkan juga. Kemudian benar lawan benar, mungkin dari mana termasuk etikanya. Jadi ketika menghadapi solusi dilema seperti itu, akan kita nilai kebijakan itu bertentangan atau tidak, terutama dilihat dari banyak kasih sayangnya. Ini akibatnya bagaimana, atau menimbulkan kerenggangan atau enggak antara hubungan kita dengan yang lain. Kemudian juga kebenaran, antara benar dan salah itu kira-kira manfaatnya mudaratnya seperti apa. Kemudian juga keadilan, jadi untuk keadilan juga demikian. Nah, adil itu belum tentu untuk merata, jadi adil antara satu yang lain itu lihat dari kedudukannya. Kemudian dari lihat berikutnya kesatuan atau persatuan. Jadi ketika memutuskan sesuatu, akibatnya itu menimbulkan problem untuk bersatunya antara kelompok itu. Kita memandang satu hal ini, ini mengakibatkan akhirnya taruh atau kurang bersatunya antara warga kan tidak baik. Jadi harus persatuan juga dipertimbangkan. Kemudian juga toleransi itu saling menghargai, saling mengetahui. Untuk toleransi juga dipertimbangkan. Kemudian juga untuk tanggung jawab. Jadi setelah putusan itu diputuskan,
Jadi kita punya tanggung jawab untuk menanggung semua akibatnya. Kemudian Resikonya juga semua untuk nggih. penghargaan akan hidup. Jadi setelah diputuskan, kedepannya akan berakibat seperti apa. Nggih. Mungkin Mbak, selanjutnya kira-kira selama ini gitu ketika panjenengan mengambil keputusan yang dilema etika ini tadi, tantangannya apa? Yang terberat terus intinya tantangannya lah. Tantangan yang terberat menurut panjenengan ketika kasus-kasus ini niku napa? Ya tantangannya ya ketika mengambil itu tidak setujui, akhirnya kan menjadi istilahnya beban di hati. Ya kemarin hati saya kok punya putusan seperti ini, ketika belum dilaksanakan menjadi sepertinya besar sedikit sekarang. Oh ini kok nggak diperhatikan, ini kok nggak direspon, berarti kan mungkin kurangnya koordinasi antara yang diberi atau yang memberi itu. Jadi tantangannya ketika tidak dilaksanakan putusan itu akhirnya menjadi beban sedikit jadi untuk menjadi kepala sekolah itu. Berarti tetap ada tantangan ini Pak. Dan Iya, itu pastinya iya. kan ketika banyak orang ada yang mestinya kan pro Dia dan setuju kontra dan aja. kontra, setuju tidak setuju, Iya, biasanya berarti- kan seperti itu. Iya, ada apa? Contohnya kita punya program, oh ingin membuat ini, kok ada 1-2 yang tidak setuju. Akibatnya kan kita juga menjadi beban. Oh ini kok masalahnya apa? Kita cari solusinya yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Iya. Pernah nggak Pak mengalami ketika panjenengan ada kasus ini terus dalalai harus diselesaikan pada saat hari itu juga gitu. Ketika harus diselesaikan pada hari itu juga, langkah panjenengan apa? Jadi ketika ada masalah yang harus diselesaikan hari itu ya kita kumpulkan bersama, kita musyawarahkan yang terbaik. Jadi kita cari jalan tengah-tengah yang terbaik supaya nanti keputusan itu menjadi kebersamaan. Jadi ketika kita bersama kan istilahnya enjoy. Jadi keputusan bersama untuk mencari mufakat untuk demi kebaikan masa depannya. Terus selama ini, yang selama 3 tahun ini menjadi kepala itu, faktor-faktor atau yang membuat panjenengan bisa membantu gitu, mempermudah ketika pengambilan keputusan itu apa? Ya untuk mengambil itu kita istilahnya konsultasi, terutama lewat mungkin WA atau lewat teman-teman yang lebih senior, jadi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi utama itu. Jadi kita konsultasi kepada atasan, mungkin dari Pak Korwil atau mungkin dari pengawas atau mungkin dari kepala sekolah yang lain untuk bisa memecahkan masalah yang ada supaya lebih baik lagi hasilnya. Kemudian juga saling koordinasi antara atasan dan bawahan itu, pokoknya harus saling koordinasi untuk menuju kebaikan itu. Berarti tetap koordinasi dengan guru-guru juga, Iya. terus dengan teman-teman K3S juga, Iya. sama 3S juga koordinasi dengan Pak Pengawas juga, Ya, selaku atasan kita dan Korwil juga ya. Karena Iya, semua ini selaras gitu Pak. Iya, iya. Terus dari itu tadi kira-kira kedepannya pengen panjenengan atau keinginan jenengan agar semua itu ketika panjenengan menjadi kepala itu enak untuk mengambil keputusan itu, kepinginan jenengan itu apa gitu? Ya keinginan saya menjadi kepala sekolah ya semua program yang disarankan dari pemerintah bisa terlaksana, terutama kemarin untuk BOS. BOS itu ya kita salurkan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian ketika kita membuat rencana, kita tawarkan kepada mungkin lewat komite atau lewat wali murid atau mungkin dari guru-guru dan sebagainya, kita rembuk bersama, mungkin dalam rapat sekolah, kemudian rapat komite, kemudian disosialisasikan kepada wali murid lewat grup-grup WA di kelas. Itu kedepannya agar istilahnya bisa mendukung dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya semua program yang ada. Tapi kalau ketika mungkin ada suatu masalah ya kita kumpulkan, kita rapatkan supaya perencanaan yang kita susun itu benar-benar
disetujui dan dilaksanakan tidak menimbulkan sesuatu yang menjadi kendala berikutnya. Berarti ketika di sekolahan ini ada kayak contoh di BOS lah, di Ya. BOS itu berarti kan koordinasinya nggak cuma di guru dan kepala sekolah, berarti Ya. ada pihak komite juga dan wali murid juga, Pak. Betul. Untuk dasarnya untuk bagaimana uang BOS ini sesuai dengan aturan pemerintah atau kebijakan agar nanti tepat sasaran gitu ya. Ya. Terus terakhir Bapak, pertanyaan terakhir gitu. Dari panjenengan ini tadi, kira-kira pengalaman apa yang bisa dipetik untuk nanti bisa ditularkan ke teman-teman guru lain? Ya, kan kita nggak tahu Pak, siapa tahu dari gurunya panjenengan ke depannya itu pastinya kan nanti ada yang naik jadi kepala. Terus saran nih panjenengan ketika menjadi seorang kepala, terus pengalaman apa yang bisa diberikan ke mereka? Jadi untuk kedepannya ketika ada seorang guru atau yang lain menjadi kepala sekolah yang bisa tularkan, ya mari setelah menjadi seorang pemimpin itu kita laksanakan semua aturan yang ada. Jadi istilahnya kita bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian untuk musuh program-program itu mari kita saling koordinasi, terutama dari bawahan kita, terutama guru, menjaga dan sebagainya. Kemudian saling koordinasi dengan wali murid atau mungkin dari orang lain, tokoh pendidikan yang ada di sekitarnya. Jadi ketika kita membuat suatu program, itu kita istilahnya menawarkan kepada lingkungannya atau kepada stakeholder yang ada. Karena komite-komite itu perlu dipertimbangkan. Jadi monggo nanti setelah seseorang jadi kepala sekolah harus bisa menjalankan atau bisa melaksanakan sesuai dengan peraturan atau perundangan yang berlaku. Contohnya kita ada peraturan ini, ya kita laksanakan seperti aturan yang ada ke depannya. Iya. Berarti kalau bisa saya simpulkan semuanya perlu untuk koordinasi semua Ya, dari betul. dari lini bawah sampai atas juga agar nanti bisa selaras dan tidak menimbulkan miss atau yang kontra, agar keputusan yang kita ambil itu benar-benar tidak ada yang dirugikan dan semua bisa bermanfaat. Ya. Mungkin itu ya. Betul, Oke, betul. Bapak terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu pekerjaannya panjenengan, sangat menginspirasi saya. Semoga kedepannya nanti panjenengan selaku kepala sekolah bisa mengambil keputusan kebijaksanaan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, terima kasih. Ya, Ya. terima kasih Bapak. Monggo. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Ngapunten mau ganggu waktunya sebentar. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Ya. Ini Ibu, saya Bu, perkenalkan saya Anton, saya SPP Angkatan 9 dari SD Indonesia 3. Hari ini mau sedikit sharing terkait tentang tugas kepala sekolah. Ya. Minta waktunya ya Ibu. Ya, sebisanya jawab. Iya. Kira-kira panjenengan jadi kepala sekolah sudah berapa tahun Ibu? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Sebelumnya dulu berapa tahun itu? Dulu dari pertama WP tahun 87 Iya. sampai diangkat jadi bantu itu tahun 2003. Terus angkatan CPNS tahun 2007. Nah, dari 2007 dari bantu sampai 2023 itu sampai tahun 2022 awal Januari itu baru diangkat kepala sekolah pindah ke SD Januari. Itu sudah berapa tahun Ibu jadi kepala sekolah? Kepala sekolah 2 2 tahun. tahun. 2 tahun. Terus, 2 tahun. Iya. Selama 2 tahun ini pasti sudah banyak mengambil keputusan ya Ibu. Ya,
keputusan yang masih baru Pastinya. ya pastinya ya sudah masalah keputusan itu ya pasti. Ya, terus kalau pasti kan menghadapi banyak kasus nih Bu terkait tentang panjenengan kepala sekolah itu Bu. Kira-kira cara mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi pasti kan ada dilema dan yang lainnya terkait tentang keputusan itu. Kira-kira panjenengan langkahnya bagaimana Ibu? Ya pertama ya langkah-langkah untuk mengidentifikasi itu pertama ya saya mencari informasi terlebih dahulu. Oke. Saya cari informasi, kemudian saya datang ke lapangan, nah maksudnya di tempat kejadian, terus turun langsung untuk wawancara dan berbagai pihak. Lalu setelah itu menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik. Terus selama ini cara mengambil keputusan panjenengan itu dalam kasus-kasus itu biasanya kan ada dua kepentingan itu. Contoh misalnya keputusan moral itu kan benar dan salah. Kalau benar dan salah kan jelas mengambil yang benar. Nah ini masalahnya itu ketika ini dilema etika itu pasti kan delalai kan kita harus mengambil keputusan dan itu kita dihadapkan dua pilihan yang semuanya benar. Terus langkah panjenengan berikut terkait tentang kasus ini gitu. Misalnya ya jadi sekolahan antara bapak ibu gurunya delalai dua-duanya ini usulnya sama. Kemudian dan semuanya baik. Tapi jenengan kan harus mengambil satu keputusan itu. Jadi ini dalam mengambil keputusan itu ya kita harus mengembalikan semuanya pada aturan. Kita pada aturan. Jadi setiap pengambilan keputusan itu saya selalu mengambil hubungan dengan rekan sejawat. Begitu. Dengan guru-guru. Iya, gitu. dengan guru-guru. Jadi koordinasi ya, dulu. dengan anggota keluarga sekolah, ya, keluarga sekolah, ya, terutama ya guru-guru. Kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan yang dibalik semua kejadian, Iya. pasti ada alasan. Iya. Gitu. Terus paling efektif jadi ketika mengalami hal yang sama terus kan pastinya ketika keputusan itu kan mengalami misalnya nih ada guru satu kebetulan yang guru A ini jenengan ambil yang guru B tidak pastinya yang B ini kan merasa tidak enak gitu. Pasti itu kalau manusia kan kita tidak lepas dari rasa terus cara-cara agar semuanya bisa menerima keputusannya ini ibu selaku kepala sekolah berikutnya. Ya kalau saya ya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif ya yang efektif apabila dilakukan itu dengan spontanitas spontanitas tergantung objek permasalahan di lapangan. Jadi ya ketika ada ya spontanitas kita lakukan spontanitas gitu. Dan saya ngobrol dulu itu dengan ya tim manajemen sekolah, guru-guru itu, kemudian terutama guru-guru yang senior. Nah, terutama guru-guru yang karena pengalamannya pastinya sudah banyak. Nah, itu. Ya, kemudian kita dengar pendapatnya supaya ada keputusan yang terbaik, keputusan bersama yang terbaik. Gitu. Jadi ketika ada dua jawaban nih, ada dua usulan yang berbeda, yang langkah pertama itu tetap koordinasi, kemudian dirembuk secara musyawarah, diambil satu yang ini benar-benar efektif dan nanti kedepannya pastinya kan keputusan itu akan menyangkut berikutnya, yang berikutnya gitu. Terus menurut jenengan tantangan jenengan selama ini ketika menjadi kepala sekolah itu apa? Tantangan yang paling berat gitu. Iya, namanya ya jadi kepala sekolah yang mesti sekolah pimpinan itu ada tantangannya ya tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan utama itu apabila kurang diterima keputusan itu kurang Iya, diterima biasanya kayak itu gitu. tantangannya itu. Nah, dan tentu juga
kita harus bisa meyakinkan kepada orang-orang yang terlibat itu dengan keputusan kita bahwa itu keputusan yang terbaik Iya. untuk kita itu. Ya, kadang mungkin kita juga dilema ya Bu. Aturannya saklek dan nanti pastinya kita mengambil keputusan kan kadang juga apa ya berdampak yang lainnya gitu. Karena keputusan ini mungkin dari misalnya 10 guru nggak semuanya kan menerima gitu karena proses dari mekanisme sekolahan yang saran dari guru-guru terus kita kan juga lihat juga refleksi juga atau hasilnya apa ketika hasil dari keputusan itu mungkin belum maksimal pastinya kan ada revisi lain gitu loh. Terus pernah nggak Bu mengalami gitu ketika permasalahan di sekolah ini ada kasus yang pada saat hari itu juga jenengan harus memutuskan gitu. Jadi delala ya tadi spontanitas itu pernah nggak ngalami yang kayak gitu? Jadi ya spontanitas adalah sebagai keputusan ya harus kita selesaikan saat itu bersama-sama gitu. Jadi ya sebisa mungkin itu diselesaikan tidak terlalu lama. Jadi langsung Ya, ambil keputusan gitu ya Bu? Ya, yang penting itu tidak keputusan sendiri. Gitu. Nah, setelah kebijakan. Jadi ketika menghadapi situasi yang harus menemukan keputusan di saat hari itu juga tetap ada koordinasi dengan guru yang lain juga. Kira-kira selain guru ada lagi nggak yang membuat jenengan itu jadi kayak mengambil keputusan itu nggak langsung ada faktor yang contoh kayak komite lah, Ya. pasti kan ada juga anak-anak juga kasusnya kan kita nggak komplek hanya guru dengan guru Ya. atau guru dengan kepala sekolah, maksudnya kan ada dengan masyarakat, dengan peserta didik juga gitu. Ya, Selain guru gitu, pertimbangan iya, gitu. pertimbangan ya selain dulu ya komite itu pasti sering karena di sekolah ini itu setiap 2 bulan sekali itu diadakan pertemuan komite. Oh, gitu. Nah, jadi Iya, iya, iya. untuk menyelesaikan mungkin ada permasalahan-permasalahan yang tertunda itu bisa dilakukan di situ dan apabila ada permasalahan yang harus segera diputuskan itu biasa kami juga memanggil dari wakil komite, kalau tidak ya wakil salah satu dari anggota komite, pengurus komite dan kalau seandainya memerlukan orang tua juga wali murid juga undang. Kira-kira dari mereka itu ada masukan nggak? Ada. Ada. Tapi tetap dipakai gitu, Iya. maksudnya dipertimbangkan juga usul-usulan dari mereka itu. Terus dari anak-anak Bu, dari anak usaha usul misalnya kan ini kok perpusnya misalnya kurang buku kayak gitu, usulan dari anak maksud saya. Kira-kira ada nggak Bu yang dari anak sendiri gitu maksudnya? Iya. Pengennya misalnya ini piknik mana terus pengen ikut lomba apa gitu loh. Ya pasti ada, jadi anak juga ada karena yo di sini di kampung juga untuk sarana untuk ruang perpustakaan juga belum ada. Iya, iya. Jadi seadanya ada ruang sedikit untuk menyimpan buku-buku. Jadi anak-anak juga ada yang bukunya untuk cerita-cerita yang ini kurang banyak. Kalau koordinasi dengan misalnya nih kepala-kepala yang lain, belalah ini kan mungkin pasti kan ada rapat atau Bu, terus saling cerita, sharing mungkin itu terus cara penyelesaiannya bagaimana, maksudnya koordinasi dengan KSK yang lain kira-kira ada nggak Bu? Ada. Ada Bu. Jadi setiap 1 bulan sekali kan juga ada KS. Nah itu menyelesaikan permasalahan di sekolah. Karena pasti masalah kan kompleks Iya. banyak SD 1 dengan yang SD yang lainnya pasti kan berbeda Iya, gitu. betul. Jadi termasuk dari Pak Pengawas juga, Iya. Pak Rul juga. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan, panjenengan tetap koordinasi dengan guru, terus komite, anak-anak juga, terus dari tingkat atas ya Pak Pengawas dan Pak Rul juga. Karena suatu keputusan itu kan juga harus kita mempertimbangkan banyak hal. Kadang kita saklek dengan aturan, tapi di lapangannya prakteknya di lapangan di guru-guru kita terutama di sekolah pastinya kan juga berbeda ya. Kan perlu pembenahan atau perbaikan itu. Terus yang satu Ibu ini sing
yang membuat panjenengan itu mudah, maksudnya ketika ada kasus nih yang mempermudah panjenengan untuk memecahkan kasus ini, kira-kira itu sinten atau apalah, mungkin apa ya guru, apa ya dari teman-teman KS, apa ya dari Pak Korwin selama ini gitu, selama 2 tahun ini ketika ada masalah berat nih misalnya, terus membantu dengan sinten gitu. Kalau saya itu ya memang kita punya atasan, tapi kan yang langsung dengan kita kan guru ya. Jadi untuk permasalahan yang kompleks yang harus segera diselesaikan, yang bisa selalu membantu itu tetap guru. Jadi tentang guru itu saya juga bisa juga kadang juga anak-anak juga bisa. Berarti ya kalau saya bisa ambil kesimpulan lagi ini terkait tentang ketika menghadapi mentok nih keputusan, jadi tetap koordinasinya kembali lagi ke guru yang paling utama, karena kan juga ada guru senior dan juga teman guru lain, dan karena langsung praktek di lapangan dan itu mengalami kejadian itu. Jadi satu lagi Bu, pertanyaan Bu, jadi kan sudah 2 tahun ini menjadi kepala sekolah, kira-kira pesannya untuk kan kita nggak tahu tuh siapa nanti yang kepala berikutnya, pastinya di EJS ini kan juga pasti banyak kalangan muda yang siapa tahu nanti ke depannya jadi kepala sekolah. Saran panjenengan untuk teman-teman guru panjenengan ketika besok naik jenjang menjadi kepala sekolah apa? Kan sudah mengalami 2 tahun, pastinya ada pesan yang kita mengalami gitu Bu. Kan ketika kita mengalami kan menjadi pengalaman ini kan guru yang paling luar biasa gitu. Iya, yang pertama karena dulu juga dari dulu juga guru, kemudian cucu mendekati pensiun jadi kepala sekolah ya, tentunya juga memang berat jadi kepala sekolah ya. Tapi yang pertama yang menyesuaikan diri, adaptasi gitu. Adaptasi itu harus adaptasi karena untuk rekan-rekan yang sejawat yang kemarin kita bekerja di sekolah yang kemarin dengan sekarang kan beda namanya, orang kan berbeda karakternya kan ya majemuk jadi harus bisa menyesuaikan diri. Dan juga pertama itu kalau saya mengikuti dulu alurnya mengikuti dulu, kadang juga tidak sesuai dengan kebijakan kita. Kebijakan saya kadang juga tidak sesuai, tapi kan namanya orang baru, jadi kepala sekolah bukan jadi kepala sekolah mentang-mentang harus punya kebijakan begini, harus begini nanti yang kemarin sekarang harus begini, tidak, kita ikuti saja. Ya itu yang penting kita harus bisa kerjasama dengan rekan-rekan guru, ya adaptasi lah. Jadi ada 3 kalau saya ambil tadi. Jadi pertama adaptasi dulu, kita harus menyesuaikan di tempat yang baru, kemudian melihat alurnya bagaimana, ikuti alurnya dulu, baru berani untuk mengambil keputusan sendiri. Keputusan sendiri itu pun harus juga dikoordinasikan dengan guru-guru yang lain. Oke. Jadi terima kasih Bu, luar biasa ini pengalamannya. Semoga ini nanti kedepannya menjadikan ilmu bagi saya, karena ke depan kita nggak tahu Ibu. Ini pastinya saya 4 tahun lagi sudah pensiun, siapa lagi penggantinya, kemudian penjenengan yang sudah guru penggerak terutama harus mempersiapkan ini. Karena mungkin kalau orang yang nggak tahu itu kan kepala sekolah itu kan mungkin kerjaan sing tidak mengajar lagi lah bahasanya, tapi kan secara tanggung jawab ini kan harus luar biasa, terus dari keputusan harus segera bisa mengambil keputusan tindakan secara cepat menyangkut pendidikan. Terima kasih Bu, semoga kedepannya hubungannya 2 ini lebih baik dan dari panjenengan bisa bermanfaat bagi saya, dan semoga saya juga bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Gitu Ibu. Pak Anton juga sebagai kepala sekolah. Amin. Derek dawa mawon. Matur nuwun Ibu. Artinya ngapunten sudah mengganggu kesibukannya di jendelanya R2 ini. Nggih, Ibu. Awan gede. Sampai Ibu. Assalamualaikum.